Perkenalkan, nama saya Karen Sampingan dengan NIM 220611020299 dari kelompok 8 kelas 4B4 Manajemen Teknologi dengan dosen pengampu Dr. Magdalena Wulur SE MM. Pada saat ini saya akan membahas tentang penilaian kecanggihan teknologi. Kita akan masuk pada pembahasan penilaian kecanggihan teknologi menurut United Economy and Social Commerce for Asia and Pacific atau UNISCAP dalam Teknologi Atlas Project tahun 1989, penentuan status komponen teknologi untuk suatu bagian fasilitas transformasi yang bersesuaian dengan penilaian kecanggihan membutuhkan pengetahuan yang mendalam mengenai teknik dan spesifikasi performasi yang berkaitan. Kriteria umum yang dapat digunakan sebagai acuan pemilihan pengukuran yang spesifik perlu ditetapkan untuk melakukan penilaian kecanggihan dari keempat komponen teknologi dari suatu fasilitas transformasi. Adapun kriterianya yang dapat kita lihat, yang pertama, penilaian kecanggihan teknowar. Kompleksitas operasi yang dinilai dari berbagai aspek seperti tingkat keluar keragaman produk, keragaman masuk material, temperatur dan tekanan pada operasi. Tersisi, toleransi spesifikan yang diperbolehkan yang berkaitan dengan dimensi, atribut material, parameter proses, atribut komponen, dan lingkungan operasi. Penanganan bahan, penilaian yang meliputi sifat-sifat fisik status maupun aliran, ukuran unit, konfigurasi geometrik, kekerasan, tingkat korositas, keawetan dari material yang dipindahkan dan kebutuhan pemilihan rute, metode kecepatan, periodik, dan memperhatikan material yang dipindahkan, pengendalian proses. Pengendalian proses tingkat dan kesulitan pengendalian, pemeriksaan dengan memperhatikan peraturan lingkungan, peraturan keselamatan, pemantauan kualitas, pemantauan proses, kontribusi fasilitas rekayasa dalam perencanaan, pembuatan, pengoperasian, dan pemasaran. Yang kedua, penilaian kecanggihan Hanwell. Kreativitas, kemampuan berkreasi yang dinilai berdasarkan berbagai aspek seperti kecerdasan, imajinasi, dan intuisi. Orientasi berprestasi, keinginan untuk mencapai prestasi yang dinilai berdasarkan beberapa aspek seperti orientasi, keberhasilan, keberanian, sifat kompetitif, dan dinamik. Kerjasama, kemampuan bekerja sama yang dinilai berdasarkan aspek-aspek seperti semangat kelompok, penghargaan atas bantuan orang lain, kepekaan sosial, dan penghargaan atas martabat tenaga kerja. Efisiensi, keinginan untuk melakukan kerja secara efisien yang dinilai berdasarkan aspek-aspek seperti kemauan bekerja keras, kesadaran, dan kemauan menerima tanggung jawab. Kemampuan menghadapi resiko, kecenderungan untuk menanggung resiko yang dinilai berdasarkan aspek-aspek seperti kemauan bereksperimen, kesediaan untuk berubah, dan kemauan untuk mengambil inisiatif, kedisiplinan, menghargai waktu, dan cenderung menggunakannya sebagai sumber daya yang bernilai, yang terlihat dari berbagai aspek seperti pencapaian sasaran berdasarkan waktu dan fokus ke masa depan. Yang ketiga, penilaian kecanggihan Orgawa. Efektivitas kepemimpinan, kemampuan organisasi untuk memotivasi karyawan melalui keputusan yang efektif yang terlihat dalam sasaran organisasi dan pasibilitas manajemen puncak. Otonomi kerja, tingkat kemandirian yang diberikan pada karyawan yang dinilai berdasarkan aspek pendelegasian tugas, sistem kerja informasi, penghargaan organisasi, perusahaan yang secara keseluruhan diberikan arah seperti yang terlihat melalui perhatian dan perencanaan.
Demikian pembahasan materi tentang penilaian kecanggihan teknologi.